Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, peran transportasi menjadi sangat vital dalam mendukung mobilisasi masyarakat. Terlebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki lebih dari 13.000 pulau yang disatukan oleh lautan luas. Transportasi laut menjadi sarana konektivitas utama antar pulau di Nusantara, sekaligus sebagai urat nadi bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut hadir sebagai institusi penyelenggara transportasi laut di Indonesia yang memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perhubungan laut guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pelaksanaan kebijakan strategis transportasi laut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang terdiri dari 4 subsistem perhubungan laut yang menjadi ruang lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan dibantu oleh 5 direktorat teknis, yaitu Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian, dan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Sedangkan fungsi administrasi dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang terdiri dari 6 bagian. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan salah satu unit kerja yang memiliki jumlah pegawai terbesar di Kementerian Perhubungan dengan jumlah pegawai sebanyak 14.805 orang. Dengan wilayah kerja yang begitu luas, mulai dari perairan di Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, maka pelaksanaan kebijakan teknis operasional transportasi laut di daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis atau UPT yang berjumlah 323 UPT yang terdiri dari 4 kantor kesyahbandaran utama yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, 4 kantor otoritas pelabuhan utama yang bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, 96 kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan atau KSOP yang bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, 186 kantor unit penyelenggara pelabuhan atau UPP yang bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 1 kantor Pelabuhan Batam yang bertugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah Batam dan sekitarnya. 25 distrik navigasi yang bertugas menyelenggarakan kegiatan kenavigasian. 5 pangkalan penjagaan laut dan pantai yang bertugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penerbitan serta penegakan peraturan di bidang pelayaran. 1 Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran atau BTKP yang bertugas melaksanakan penilaian, pengujian, pembuatan alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran. 1 Balai Kesehatan Kerja Pelayaran atau BKKP yang bertugas melaksanakan pengujian, penilaian, dan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga fungsional pelayaran. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran yang ditunjang dengan pembangunan berbagai fasilitas pendukungnya.
Dalam rangka mendukung program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya untuk melakukan pembangunan konektivitas secara merata, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui program Tol Laut. Tol laut merupakan konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang serta mengurangi disparitas harga antar wilayah barat dan timur Indonesia. Selain tol laut, pemerintah juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan angkutan laut perintis, yang menjadi sarana transportasi utama antar pulau, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Di samping itu, angkutan laut dalam negeri Indonesia memiliki peran yang begitu besar dalam rantai logistik nasional dan mampu mengangkut muatan hingga lebih dari 400 juta ton per tahun yang diangkut oleh lebih dari 33.000 kapal berbendera Indonesia. Tak dapat dipungkiri, transportasi laut menjadi tulang punggung sistem logistik nasional. Untuk itulah, berbagai infrastruktur pelabuhan dan sarana pendukungnya terus dibangun dan dikembangkan. Di antaranya, di kancah internasional, Indonesia berperan aktif menjalin kerjasama di bidang transportasi laut, baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral. Terbukti dengan tergabungnya Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization sejak tahun 1961 hingga saat ini, serta menjadi anggota di berbagai organisasi internasional. Mengingat pentingnya transportasi laut sebagai penggerak roda perekonomian bangsa, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim yang besar dan mandiri, sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Mohon izin yang terhormat kepada Bapak Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut dan juga yang terhormat para peserta FGD pada kesempatan di pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini seharusnya paparan ini akan disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Biro Hukum, namun beliaunya lagi sibuk, jadi beliaunya menugaskan kepada saya untuk menyampaikan paparan ini. Paparan ini terkait dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 171 tahun 2022 tentang pelaporan penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. Lanjut, sebagaimana kita ketahui bahwa KM terkait dengan pelaporan penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan ini adalah KM nomor 171 tahun 2022 yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2022, jadi relatif masih baru. Adapun sebagaimana yang tadi disampaikan terkait dengan judul KM ini, kami mengatur KM ini sebagai turunan dari PM nomor 59 tahun 2021. Jadi ini adalah turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 59 tahun 2021, di mana
di dalam PM tersebut terkait dengan penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, itu ada 11 kegiatan sebagaimana yang dipaparkan, yaitu pertama bongkar muat barang, kegiatan bongkar muat barang, kedua jasa pengurusan transportasi, ketiga angkutan perairan pelabuhan, keempat penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, kemudian selanjutnya teli mandiri, juga depo peti kemas, pengelolaan kapal, perantara jual beli dan atau sewa kapal, keagenan kapal, perawatan dan perbaikan kapal, juga keagenan awak kapal. Jadi ada 11 kegiatan yang diatur. Lanjut. Kewajiban pelaporan penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan perairan sebagaimana yang disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain diatur terkait dengan pasal-pasal yang ada, yaitu pasal 12 itu mengatur mengenai bongkar muat barang, pasal 19 JPT jasa pengurusan transportasi, pasal 28 angkutan perairan pelabuhan, kemudian pasal 34 itu penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, kemudian ada pasal 42 mengenai teli mandiri, pasal 51 depo peti kemas, pasal 63 pengelolaan kapal, pasal 68 perantara jual beli dan atau sewa kapal, pasal 83 keagenan kapal, juga pasal 90 perawatan dan perbaikan kapal, serta pasal 97 keagenan awak kapal. Itulah 11 kegiatan yang ada di dalam PM 59 tahun 2021 di pasal 2-nya ya. Lanjut. Kemudian terkait dengan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang sebagaimana di paparan yang disampaikan. Lanjut ya, paparannya belum ini ya. Next paparannya. Operatornya tolong ya. Oke, pelaporan penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan ini disampaikan oleh pelaku usaha jasa terkait kepada siapa? Kepada Dirjen, terus juga Perhubungan Laut, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan atau penyelenggara pelabuhan setempat. Ini sesuai dengan kewenangannya selaku pemberi perizinan berusaha. Lanjut. Terkait dengan itu, khususnya kewenangan Menteri itu untuk usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang terdiri atas pengelolaan kapal, perantara jual beli dan atau sewa kapal, keagenan awak kapal, dan keagenan kapal. Sementara yang Gubernur itu kewenangannya untuk usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang terdiri atas bongkar muat, JPT, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut. Lalu teli mandiri dan depo peti kemas. Sementara yang kewenangan untuk bupati atau wali kota yaitu terkait dengan usaha perawatan dan perbaikan kapal. Lanjut. Tarif pelayanan jasa bongkar muat itu kaitannya dengan pelaporan penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan perairan ini melalui aplikasi Inaportnet dalam jaringan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Laut. Ini dilakukan secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Adapun ruang lingkup pelayanan bongkar muat
meliputi format pelaporan penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana tercantum dalam lampiran. Kemudian Dirjen Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Menteri ini. Selanjutnya ada lampiran-lampiran yang perlu diketahui, itulah secara garis besar isi dari KM 171 tahun 2022 yang terdiri dari 7 diktum ya, 7 diktum. Oleh karena itu mengenai KM 171 tahun 2022 ini yang telah ditetapkan atau diterbitkan pada 15 September 2022 ini pada kesempatan di pagi hari ini disosialisasikan dalam FGD ini supaya semuanya menjadi mengerti dan jelas kepada khalayak ramai terkait dengan tarif penyelenggaraan bongkar muat. Saat ini sedang proses pembahasan di Biro Hukum dengan melibatkan eksternal, internal Kementerian Perhubungan. Itulah mungkin sepintas gambaran kaitannya dengan KM 171 tahun 2022 yang hanya terdiri dari 7 diktum sebagai pelaksanaan dari pasal 2 PM 59 tahun 2021. Itu aja mungkin dari kami, dan selanjutnya mungkin terima kasih saya ucapkan kepada moderator, dan selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sudarjoko atas paparannya. Tadi disampaikan pelaporan dari 11 kegiatan itu disampaikan ke Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota dan penyelenggara pelabuhan sesuai dengan kewenangan masing-masing secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dan disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan Inaportnet. Terima kasih Bapak Sudarjoko. Kita berikan aplaus untuk Bapak Sudarjoko. Nanti untuk materi tanya jawab setelah dari 2 narasumber, dan nanti mungkin akan ada tambahan dari Pak Ian sebagai pembahas, akan kita buka di sesi pertanyaan. Jadi dipersilakan Bapak dan Ibu baik yang melalui Zoom ataupun yang secara offline bisa menyiapkan pertanyaannya kepada para narasumber. Terima kasih Bapak Sudarjoko. Sekarang menginjak untuk pemapar kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Sudarmanto sebagai Kasubdit 5 di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan yang hadir melalui Zoom, para narasumber, Darjoko, Pak Ian, para hadirin yang hadir di Hotel Luskin Semarang. Saya lihat ada Pak Direktur BIP Semarang, Pak Ian. Pak, terima kasih Pak kehadirannya. Kemudian hadir di Zoom para peserta dan yang hadir di fisik. Ini teman-teman dari Ciasi Pak. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi kita sering berinteraksi, berhubungan terkait posisi kami di Ditlala
kami kebetulan di Subdit 5 ini sebagai pengelola aplikasi, Pak. Baik itu di Simlala, di Inaportnet, kemudian nanti ada si perintis, si perkapal dan sebagainya. Jadi posisi kami ini melayani kebutuhan dari subdit-subdit yang lain. Dan para pelakunya adalah Bapak Ibu, para pengguna jasa. Nah, saya di sini hanya sekedar mengulang, memberikan informasi terkait Inaportnet kita saat ini, karena dengan diterbitkannya PM 171 ini ya berarti ada PR lagi buat Inaportnet. Saya nanti mohon masukan Bapak Ibu, apakah dengan kewajiban pelaporan ini ada kesulitan dengan penggunaan Inaportnet, ataukah Bapak Ibu mempunyai pandangan lain atau alternatif lain yang mungkin bisa diinformasikan ke kami, karena di PM 171 ini memang disebutkan bahwa pelaporan itu menggunakan Inaportnet. Di situ sudah jelas. Jadi posisi kami adalah nanti mengakomodir bentuk pelaporannya di PM 171 itu sudah dibuatkan tabel pelaporannya, bentuk formatnya sudah dibakukan, tetapi nanti bentuk pelaporannya ini harus kita diskusikan. Nah, posisi Inaportnet saat ini memang belum menjangkau seluruh pelabuhan di Indonesia. Bagaimana nanti kegiatan di pelabuhan yang pelabuhannya belum ada Inaportnetnya? Mungkin nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Next. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di gambaran secara umum Inaportnet, bahwa di kita ini ada beberapa modul yang ini para pengguna jasa terutama agen sudah familiar terkait modul yang ada di Inaportnet. Di situ ada front end untuk melayani kegiatan warta kapal, kedatangan, keberangkatan dan sebagainya. Kemudian ada Simpadu, sistem pelayanan terpadu. Di situ ada pelayanan nanti terkait dengan olah gerak kapal, RKBM, PPK dan sebagainya. Kemudian ada modulnya Sahbandar, SPS. Ini terkait dengan SPM, olah gerak, krulis, dan penerbitan SPP. Kemudian ada modul yang berhubungan dengan badan usaha pelabuhan. Kalau pelabuhan itu ada badan usahanya, misalnya Pelindo maupun badan usaha swasta. Atau kalau tidak ada badan usahanya, Inaportnet sudah menyediakan modul di dalamnya sebagai pengganti dari BUP. Makanya saat ini pelabuhan-pelabuhan UPP yang tidak ada BUP-nya itu sudah bisa menggunakan Inaportnet untuk melayani kapal dan barang. Jadi kalau ada modul ada BUP-nya, Inaportnet ini akan terintegrasi dengan sistemnya BUP. Tetapi kalau tidak ada, ini akan menggunakan Inaportnet. Kemudian ada modul barang, goods. Ini terkait dengan tracking kontainer, kemudian occupation dari terminal dan sebagainya. Nah, di sini mungkin nanti pelaporan akan masuk di modul barang. Artinya memang pelayanan kapal dan barang itu ke depan akan hanya satu aplikasi yang digunakan, yaitu Inaportnet. Mungkin Bapak Ibu di
para agen sekarang juga masih menemui ada beberapa pelabuhan yang mengembangkan sistem sendiri untuk melayani kapal dan barang. Tetapi nanti ke depan semua yang berhubungan dengan kapal, berhubungan dengan barang itu nanti masuknya ke Inaportnet. Inaportnetnya yang nanti akan dikembangkan. Jadi kita akan memperoleh satu data, kemudian kita memperoleh satu layanan dengan Inaportnet. Jadi Inaportnetnya yang nanti berkreasi, berkembang, menyesuaikan. Nah, dengan munculnya PM171 ini otomatis Inaportnetnya juga harus melayani sesuai dengan tuntutan dari atau kewajiban dari PM tersebut. Karena Inaportnet sendiri ini mengakomodir beberapa aturan yang menyangkut kegiatan kapal dan barang. Misalnya aturan terkait SPB, itu aturannya di Direktorat KPLP, tetapi pelaksanaannya ada di Inaportnet. Kemudian terkait dengan aturan yang lain, terkait dengan syarat kapal, syarat awak kapal, itu aturannya ada di Direktorat Perkapalan, tetapi pelaksanaan di lapangan melalui Inaportnet. Kemudian terkait dengan kegiatan kewajiban pembayaran, misalnya di navigasi, di sana ada pembayaran VTS, pembayaran rambu, kemudian nanti master kabel. Ada aturannya di tempat lain di navigasi, tetapi pelaksanaan di lapangan melalui Inaportnet. Ada terkait jasa labuh yang aturannya di penarikannya di KSOP, tetapi lewatnya melalui Inaportnet. Jadi Inaportnet ini saat ini menjadi alat di mana beberapa peraturan yang ada untuk kapal dan barang nanti eksekusinya ada di Inaportnet. Terkait juga dengan pelaporan ini adalah hal yang baru karena selama ini Bapak Ibu berkegiatan, kami tidak tahu bentuk laporannya seperti apa dan kemana. Yang kami tahu adalah jika nanti melalui Inaportnet, berarti kami yang akan mengakomodir pelaporan tersebut. Harapan kami adalah pelaporan tersebut tidak susah, tidak memberatkan, tetapi akurat. Nanti bentuknya seperti apa? Karena Inaportnet ini terbuka, Bapak Ibu. Apakah Inaportnet nanti yang mempersiapkan modul tersendiri, atau selama ini Bapak Ibu pengguna jasa itu sudah punya aplikasi tersendiri yang bisa menampung data atau bentuk laporan yang dipersyaratkan. Nanti Inaportnet tinggal mengambil data atau migrasi data dari aplikasi itu ke Inaportnet. Jadi kami Inaportnet bisa berkreasi sendiri atau bisa berkolaborasi dengan aplikasi yang lain dengan tidak mematikan aplikasi yang ada. Mungkin nanti akan kami tunjukkan bagaimana Inaportnet dalam posisi berhubungan dengan aplikasi yang lain. Ini sudah tadi flow dari Inaportnet. Next. Nah, saat ini di pelabuhan itu sudah ada surat keputusan bersama tentang pelayanan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Kum dan HAM, kemudian Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Jadi antara Custom, Immigration, Karantin, dan Port. Ini sudah ditandatangani SKB koordinasi CIQP, yang artinya bahwa kita dalam berkegiatan di pelabuhan itu sudah menjadi satu dan koordinatornya adalah Kementerian Perhubungan.
yaitu dengan pelayanan kapalnya, pelayanan kepabeanannya, pelayanan imigrasi, dan pelayanan kesehatan. Nah, nanti kalau memang pelaporan dari usaha jasa terkait ini ada yang memang datanya masuk ke kepabeanan, masuk ke imigrasi, masuk ke karantin, juga bisa dilaporkan melalui satu pintu. Jadi ke depan memang pengguna jasa ini harapannya tidak masuk sendiri-sendiri ke masing-masing kementerian dan lembaga. Kita cukup satu pintu. Next. Nah, ini bentuk koordinasinya, kemarin sudah kita ditandatangani. Next. Nah, ini penerapan Inaportnet saat ini di 77 pelabuhan. Tahun ini kita menambah 31 pelabuhan sehingga nanti di bulan Desember ada 108 pelabuhan. Dan kami sudah diperintahkan tahun depan 100 pelabuhan harus Inaportnet. Artinya Desember 2023 itu jumlah pelabuhan yang Inaportnet menjadi 208. Kemudian sisanya di tahun 2024 semua pelabuhan itu harus melayani kapal dan barang dengan Inaportnet. Jadi memang ini secara bertahap semuanya harus menggunakan Inaportnet. Dan nanti semua pelaporan tadi diamanatkan di PM 171 harus menggunakan Inaportnet. Inaportnet akan kita siapkan. Next. Nah, ini posisi Inaportnet sekarang Bapak Ibu. Jadi Inaportnet ini sekarang tidak berjalan sendiri. Dia berkolaborasi dengan sistem yang lain. Kemarin baru saja kami mengadakan FGD di tempat ini juga terkait dengan kerja integrasi Inaportnet dengan sistem batubara atau aplikasi Simbara yang di gambar ini di pojok kanan. Inaportnet dengan Direktorat Jenderal of Mineral and Coal. Jadi ini integrasi terkait syarat penerbitan SPB itu muatan mineral dan batu bara harus sudah terpenuhi kewajibannya. Sehingga antara sistem Simbara dengan Inaportnet ini berintegrasi, nanti ada kewajiban di Simbara sudah dipenuhi baru Inaportnet melaksanakan kewajiban untuk menerbitkan SPB. Ini sudah ada SE dirjennya terkait syarat SPB, salah satunya ditambah lagi dengan persyaratan angkutan mineral dan batu bara. Jadi kita kolaborasi dengan sistemnya Simbara. Kemudian sistem kita itu sudah bergandeng juga dengan sistemnya custom, sistemnya Bea Cukai. Kita bersama-sama di dalam aplikasi single submission pengangkut yang pelaksanaannya sudah dimandatorikan baru untuk 14 pelabuhan mulai 1 September tahun 2022 ini untuk single submission pengangkut. Jadi dengan custom sudah, kemudian dengan PT Pelabuhan Indonesia, ini tadi dengan BUP, kemudian saya melompat ke kiri dengan Indonesia National Single Window, itu dengan single submission SSM pengangkut tadi, di mana pengkolaborasi atau pengkoordinirnya nanti sistemnya Indonesia National Single Window atau sistem Indonesia National Single Window INSW. Kemudian dengan Kementerian Keuangan terkait PNBP. Nanti Bapak Ibu semuanya terkait pembayaran juga cukup dengan 1 kali pembayaran. Ini akan menampung PNBP yang ada di Kementerian Perhubungan, di Kementerian Kesehatan. Jadi kita kemarin sudah
menerbitkan aturan terkait dengan single billing, tapi sekali lagi ini baru untuk 14 pelabuhan dan berlaku untuk kapal yang direct dari luar negeri. Nanti secara bertahap ini juga akan kita berlakukan untuk kapal-kapal domestik juga, tetapi secara bertahap. Kemudian ini yang NPWP sudah, kemudian dengan Ministry of Trade, dengan Kementerian Perdagangan. Jadi saat ini kami Inaportnet dengan sistem Kementerian Perdagangan sedang membangun bagaimana data muatan itu nanti harus dilaporkan menjadi manifest. Saat ini yang perdagangan luar negeri, ekspor impor sudah dipersyaratkan dan dilaporkan melalui Bea Cukai. Tetapi bagaimana yang dalam negeri? Nah, Kementerian Perdagangan sudah menerbitkan Permendak 92 bahwa pemilik barang harus mencantumkan daftar muatannya yang harus dilaporkan melalui aplikasi. Nah, nanti sekali lagi aplikasinya adalah di Kemendak mempunyai SIPT, Inatrade, kemudian kita melalui Inaportnet. Jadi posisi Inaportnet ini dinamis mengikuti permintaan dan regulasi yang baru. Tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari nanti Inaportnet ini juga akan digandeng oleh peraturan-peraturan yang lain, sehingga Inaportnet yang akan menyesuaikan. Demikian juga dengan usaha jasa terkait ini. Saya rasa kalau muatan domestik atau manifest domestik tadi ini nanti ada hubungannya dengan teli mandiri, karena pihak yang mencatat mempunyai data barang masuk ke kontainer, masuk ke kapal itu adalah teli mandiri. Nah, nanti siapa yang melaporkan data muatan ini? Di Permendak 92 disebutkan bahwa pemilik barang wajib menyampaikan daftar muatan. Apakah mungkin sekarang di lapangan semua pemilik barang akan melaporkan sendiri daftar muatannya? Nah, ini juga menciptakan peluang lagi bagaimana nanti teli mandiri juga bisa berperan. Apakah nanti daftar muatan itu akan dilakukan oleh teli mandiri, kemudian dia yang menginput list muatan ke sistem, entah itu nanti langsung ke Inaportnet atau sistemnya Kemendak, atau nanti dalam bentuk pelaporan sesuai PM 171 ini. Jadi ini semuanya akan terkait. Nah, salah satu poin yang menjadi pelaporan kalau saya lihat di usaha jasa terkait ini akan banyak nanti setiap usaha jasa terkait itu akan menyampaikan laporannya. Jadi sekali lagi nanti Inaportnet akan menyediakan ruang bagaimana pelaporan itu bisa lebih mudah, bisa lebih cepat, dan bisa lebih akurat. Bapak Ibu, jadi posisi saat ini memang PM-nya baru ditandatangani, Inaportnet-nya juga sedang dalam proses pembuatan untuk mengakomodir ini. Jadi kalau kami ditanya setelah PM ini ditandatangani, apakah bisa langsung melaporkan? Kami butuh waktu, Bapak. Butuh waktu. Kalau tadi dinyatakan bahwa pelaporan itu 6 bulan ya Pak Yan. Tiap 6 bulan, makanya kami juga nanti berpacu dengan waktu, dalam waktu 6 bulan mudah-mudahan di Inaportnet sudah menyediakan. Nah, ini kita kita mempunyai waktu untuk berdiskusi Bapak, bentuk daripada pelaporan nanti seperti apa. Nah, ini yang kami nanti perlu informasi dari Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, ini nanti kaitannya juga dengan konsep nasional logistik ekosistem. Bapak Ibu dengan Permendak PM 171 ini
nanti secara tidak sadar tuntutan dari National Logistic Ecosystem nanti salah satunya ada yang terdapat di PM 171 ini dengan data terkait dengan pelaporan. Next. Ya, ini kita lagi pembenahan di 14 pelabuhan. Mudah-mudahan ini nanti berjalan lancar dan saya kira Bapak Ibu sudah sebagian mengikuti ini. Next. Nah, ini kolaborasi Inaportnet dengan sistemnya di Indonesia National Single Window. Saat ini SSM pengangkut sudah dilakukan untuk 14 pelabuhan. Ini sudah siap untuk siklus keberangkatan dan kedatangan, tetapi untuk baru kapal asing. Kemudian Simbara ini akan berlaku nanti mulai tanggal 31 Oktober, artinya di bulan ini juga. Tetapi baru juga untuk pelabuhan-pelabuhan yang ada muatan mineral dan batu bara. Kemudian single billing juga kita sudah terbitkan surat kemarin berlaku tanggal 3 Oktober tahun ini juga, tetapi baru untuk kapal luar negeri di 14 pelabuhan. Kemudian yang terakhir manifest domestik ya terkait daftar muatan tadi. Ini yang sedang kita bangun di Inaportnet dan sekarang oleh Pak Pujo ditambahi lagi dengan kewajiban pelaporan dari PM 171. Nanti kami minta anggaran Pak Pujo ini untuk mensupport lagi Inaportnetnya. Next. Nah, kolaborasi Kemenhub dengan BUP terkait dengan Simon TKBM dengan STID ini sudah berjalan di 14 pelabuhan. Kemudian nanti dengan sistemnya Pelindo atau BUP untuk RPOK dan pelaksanaan pandu tunda. Next. Ya, selesai Bapak Ibu. Ini yang ditunggu-tunggu biasanya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang, tetapi sekali lagi saat ini kami juga sedang membangun apa yang diperintahkan oleh beberapa aturan yang muncul yang baru, sehingga mohon doanya semoga Inaportnet ini dapat melayani semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas paparannya terkait yang nantinya sistem pelaporan dari 11 UJT ini melalui Inaportnet ya, jadi tidak manual lagi, jadi semua dokumentasi di Inaportnet. Mungkin sebelum menginjak acara berikutnya kita berikan aplaus dulu untuk narasumber yang kedua. Sebelum menginjak acara tanya jawab biar lebih clear lagi dan lebih jelas lagi, ada sedikit mungkin yang akan ditambahkan oleh tim dari bagian hukum untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan dari Bapak Sudarjoko dari Biro dan juga Bapak Eko dari Sudit 5. Yang terhormat Pak Ian, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Pujo, Pak Eko mohon izin, Bapak Ibu semua mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu, baik yang ada di ruangan maupun yang ada di Zoom. Mohon izin kami menambahkan ya Bapak Ibu, alasan kenapa KM 171 ditetapkan. Jadi memang sebagai konsekuensi adanya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang CK dan kemudian diatur lagi di PP 5 tahun 2021, khususnya kalau sektor perhubungan itu ada di
lampiran 1 dan lampiran 2 PP 5 2021 bidang perhubungan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di lampiran 2 itu khusus yang kegiatan usaha dengan KBLI ada kolom kewajiban gitu ya. Nah, kolom kewajiban dari pelaku usaha ini salah satunya adalah melaporkan kegiatan usahanya. Nah, dari PP 5 tersebut kemudian diturunkan ke PM 59 bahwa ada beberapa pasal-pasal di PM 59 menyebutkan bahwa kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dilakukan pelaporan menggunakan dapat menggunakan aplikasi yang terintegrasi gitu ya, yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya memang di PM 59 secara tegas memang tidak ditentukan instrumennya menyusun kebijakan dalam pelaksanaan pelaporan tadi, pelaporan kegiatan usaha jasa terkait gitu ya. Namun kami berdiskusi dari Ditlala, kemudian bagian hukum dan biro hukum untuk kesamaan format gitu ya, kesamaan format pelaporan dan juga data yang diisi untuk tiap-tiap 11 usaha jasa terkait, sehingga dibuatlah satu instrumen gitu. Instrumennya kenapa jadinya ini bukan peraturan menteri tapi keputusan menteri. Jadi kalau peraturan menteri itu kita melalui ada public hearing, melalui Kumham gitu ya, harmonisasi, melalui Setkap. Kalau ini tidak. Ini keputusan menteri dan batasannya hanya menetapkan format pelaporan usaha jasa terkaitnya saja gitu ya. Memang pelaporan ini sebenarnya melekat kepada pelaku usaha berdasarkan perizinan yang diberikan oleh masing-masing instansi gitu. Ada yang perizinannya diberikan oleh Kementerian Perhubungan, ada yang melalui gubernur, ada yang melalui bupati wali kota gitu ya. Namun juga di situ ditambahkan di PM 59, selain pelaporan itu disampaikan oleh pelaku usaha ke masing-masing instansi yang menerbitkan perizinan, juga disampaikan kepada penyelenggara pelabuhan. Karena memang sebagian besar kegiatan UJT ini berlokasi di pelabuhan dan otoritasnya yang bisa akan melakukan pengawasan dan pengaturan kegiatan usaha di pelabuhan adalah penyelenggara pelabuhan. Makanya dicantumkan di situ pelaporan itu juga disampaikan kepada penyelenggara pelabuhan. Di KM 171 memang tidak menyebutkan kapan dimulainya gitu ya, dan langsung menyebutkan nanti pelaporannya disampaikan melalui Inaportnet. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Eko bahwa Inaportnet sendiri juga sedang dalam proses pengembangan karena memang banyak permintaan ya Bapak ya. Tidak hanya dari internal Kemenhub tapi juga dari eksternal Kemenhub ya untuk tambahan-tambahan layanan di Inaportnet gitu. Kami bisa memahami itu, terlebih lagi Inaportnet sendiri juga regulasinya juga baru dikeluarkan di PM 8 tahun 2022 dan saat ini pun juga Subditnya Pak Eko sedang menyiapkan juga Juknis SOP dan tata layanan Inaportnet ya sebagai aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PM 8. Jadi menurut kami implementasi pelaporan tadi, kewajiban pelaporan tadi kita akan menunggu kesiapan dari Inaportnet itu sendiri menyiapkan modul-modul pelaporan tadi. Tetapi agar KM 171 ini bisa berjalan juga gitu ya, karena memang formatnya sudah ada dan pada saat penyusunannya pun sudah melibatkan para asosiasi gitu, sehingga dari sisi format, dari sisi data-data yang harus diisi juga sudah diketahui oleh para asosiasi dan ini bisa langsung dilakukan oleh para pelaku usaha nanti. Nanti ini jadi bahan diskusi saja, tapi kami coba lempar wacana ya. Dalam rangka menunggu
Inaportnet selesai dalam menyiapkan modul pelaporan, kita bisa melakukannya secara manual atau ada mekanisme lain gitu ya. Di masing-masing instansi, baik di Dirjen Hubla, di Gubernur maupun Bupati Wali Kota, bahkan juga termasuk di penyelenggara pelabuhan. Nanti bisa sama-sama kita sepakati mekanisme pelaporannya apa yang digunakan gitu ya, manual atau melalui email atau apa gitu ya, sambil menunggu Inaportnet. Kalau sudah ada kesepakatan, nanti akan ada instrumen lagi dari Perhubungan Laut untuk menjembatani masa transisi tadi. Mungkin itu Pak, tambahan dari kami Pak untuk kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Ian atas tambahan untuk diskusi pada pagi hari ini. Untuk menginjak untuk sesi tanya jawab biar tidak terlalu lama, dari teman-teman panitia nanti bisa menulis atau bisa mencatat yang dari Zoom, siapa yang akan bertanya dicatat dulu ya, dicek. Ada beberapa layar itu di Zoom, ada sekitar 12 layar, dicek nanti kira-kira siapa saja yang akan menyampaikan pertanyaan, dicatat dulu. Oke, kita sementara menunggu rekan-rekan panitia mencatat atau ya mencatat rekan-rekan yang ada di Zoom untuk bertanya. Kami persilakan sekarang yang hadir secara offline untuk 3 pertanyaan pertama. Nanti tolong sampaikan nama dan nama instansi dan pertanyaan ke narasumber yang mana. Silakan bapak-bapak yang ada di oke, 1 dari KS dari OP Belawan, 2 ISAA, terus yang belakang. Oke, kita mulai dari OP utama Belawan dulu. Silakan nama dan instansi dan kepada siapa. Baik, terima kasih pada pimpinan. Mohon izin Ibu Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya FGD ini, atas pelaporan usaha jasa terkait dengan angkutan pelayaran. Saya dengan Pak Dantes Partai dari Kasih Lala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. Pertanyaannya kepada Pak Eko, Pak. Mohon izin Pak, kan kita di lapangan Pak untuk pelaku usaha kan penggunaan pelaporan usaha jasa terkait kan ditunggu-tunggu Pak melalui Inaportnet. Mohon izin Pak, terkait nanti pada saat penerapan KM tersebut melalui Inaportnet, apakah nanti pelaku usaha itu dia membuat sendiri filenya sesuai dengan format yang terlampir tadi, dan dia ada forum ataupun ada kolom unggah atau upload di situ Pak untuk mempercepat dalam proses pelaporannya, atau nanti dari Inaportnet sendiri akan membuat suatu kolom tersendiri di mana nantinya akan tersedia kolom-kolom yang sesuai dengan KM tersebut, sehingga nantinya para pelaku usaha tersebut tinggal menginputnya saja Pak. Itu saja Pak, mohon izin Pak Eko. Terima kasih Pak pimpinan. Terima kasih Pak Dantes. Ini Pak Eko mungkin sudah menyiapkan jawabannya itu. Sebelum Pak Eko sudah menyiapkan bagaimana proses pendaftaran dari para pelaku usaha untuk sampai ke tahap pelaporan di Inaportnet. Yang kedua, yang tahu Bapak, silakan Bapak. Pak Edward, mic-nya mana mic-nya? Ini dari rekan-rekan pendidikan maritim di Semarang juga bisa menyampaikan pertanyaan kalau memang dirasa ada yang kurang jelas atau bagaimana. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ketua Pujo. Saya Edward Sejabat, mewakili Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), dan tadi didampingi oleh teman saya Pak Abdul dari ISA Kaginan Kapal. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kesempatan ini. Seingat kami memang pada awal-awalnya juga kita dilibatkan memberi pandangan masukan tentang pelaporan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kami begini Pak.
Pertama, apakah sasaran dari KM 171 ini tentang pelaporan ini kaitannya dengan nanti untuk evaluasi bisnis itu sendiri? Kalau nggak salah kan ada di PM 59 dievaluasi, kalau tidak ada kegiatan akan dibukukan, kira-kira begitu. Apakah itu nanti otomatis? Kemudian yang kedua, seperti tadi pertanyaan dari Bapak dari KSUP Belawan, ya senang sekali kalau udah langsung ditanya tentang pelaku usaha. Bagi kami memang itu intinya, kami siap mendukung untuk pelaporan, tapi apakah pelaporan ini mungkin ke Pak Eko mungkin ya Pak ya. Maksudnya begini Pak, memang pada saat kita diajak untuk berdiskusi format-formatnya seperti yang ada di lampiran, itu kan ada bentuk pengisian. Apakah nanti pengisian itu dalam bentuk sheet yang kita isi, kemudian di-scan, di-upload, atau kalau kami sih membayangkan, mengharapkan Pak, dulu juga diskusi sebelumnya juga kalau nggak salah saat finalisasi, boya jangan bentuk scan atau sheet, langsung dimasukkan aja input gitu ya. Nah, kalau memang itu seyogianya ya nggak perlu lagi buat laporan tahunan, bulanan, semesteran, otomatis sistem sudah langsung merekap begitu. Nah itu. Nah karena di dalam lampiran ini memang masih banyak rancunya, ada yang menyatakan laporan tahunan, ada yang menyatakan laporan bulanan, ada yang menyatakan laporan semesteran, bahkan ada yang menyebut laporan kegiatan. Jadi ke depannya ini bagaimana? Terus yang berikutnya, karena ini sudah terbit ya dalam bentuk KM. Sebenarnya kenapa sih KM bukannya PM begitu ya? Sehingga saya dulu yang pernah dijelaskan ke kami, kalau KM itu kan menyangkut ke internal ya, bukan ke kami termasuk di stakeholder begitu. Kira-kira apa beda? Karena tadi Pak Eko juga selalu menyebut PM 171, padahal faktanya adalah KM begitu ya. Berikutnya, karena ini sudah terbit dan dinyatakan akan berlaku begitu ya, supaya ada kesepahaman, kami juga akan menyampaikan kepada anggota kami di seluruh Indonesia, ini efektifnya kapan, konsekuensinya apa, gitu ya, kalau ini tidak dilakukan. Kira-kira itu Kapten Pujo, Pak Eko yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pertanyaan cukup mewakili ya, kayaknya mewakili beberapa asosiasi, semua asosiasi kayaknya. Yang terakhir, yang ketiga tadi dari rekannya dari belakang, silakan Bapak. Dari Disub ya? Iya Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak Pujo. Kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Nama saya Restu Setiawan Pak. Di dalam PM 12 tahun 2021 maupun di KM yang baru ini, KM 171 2022, disebutkan bahwa pelaporan penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan disampaikan kepada Dirjen Perhubungan Laut, Gubernur, Bupati, Wali Kota atau penyelenggara pelabuhan setempat. Nah ini untuk pelaporan ini kan akan diarahkan ke aplikasi Inaport ya Pak. Nah itu apakah nanti dari pemerintah daerah bisa mengakses ke Inaport, atau pemerintah daerah membuat format sendiri tentang pelaporan, terutama kepada gubernur Pak. Mengingat selama ini kami juga sudah mengembangkan sistem pelaporan yang namanya Sijangkar Pak. Jadi untuk pelaporan pelaku usaha yang izinnya sudah diterbitkan untuk usaha jasa terkait ini yang sudah diterbitkan berkewajiban untuk melaporkan melalui Sijangkar. Nah ini pelaporan ini sangat penting bagi kami Pak, karena kami bisa mengevaluasi pelaku-pelaku usaha yang aktif maupun yang tidak aktif. Nah ini kalau misalnya diarahkan ke Inaport, apakah dari pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati tidak perlu lagi membuat sistem pelaporan lagi, cukup mengakses ke Inaport, atau pelaku usaha untuk Pemda ini bisa melaporkan melalui format lain yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Mungkin sementara itu dulu Pak Pujo.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agustiawan dari Disub Jawa Tengah. Mungkin dari 3 pertanyaan ini kita jawab dulu. Nanti ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang ditujukan ke Pak Eko terkait nanti sistem di Inaportnya bagaimana. Itu mungkin nanti dulu Pak Eko ya. Ini Pak Sudarjoko dulu mungkin. Oh Pak Ian ya. Dari Pak Ian tadi dipertanyakan kenapa KM bukan PM, kenapa Semarang bukan Jakarta gitu, sama gitu. Silakan Pak Ian, mungkin ada penjelasan terkait ini Pak Ian. Iya, mohon izin. Nanti mungkin ditambahkan juga oleh Pak Sudarjoko dari Biro Hukum. Jadi kami kenapa memilih KM bukan PM ya Pak? Karena memang dari sisi substansi dia hanya format pelaporan begitu ya. Sehingga untuk efektivitas dan efisiensi dalam waktu penyelesaian dari apa yang dibutuhkan ini, kami memilih KM gitu ya. Memang secara umum keputusan menteri itu internal. Tapi dalam beberapa kebutuhan gitu ya, dan ini juga diatur di KM 41 tahun 2012 tentang tata naskah dinas, bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu instruksi, kemudian edaran dan keputusan menteri gitu bisa juga dia berlaku untuk mengikat ke publik gitu. Bisa juga disampaikan kepada masyarakat. Kalau boleh saya kasih contoh surat edaran terkait COVID ya Bapak Ibu. Banyak surat edaran Menteri Perhubungan yang mengatasnamakan masing-masing Direktorat Jenderal gitu ya, Hubla, Hubdat, Hubud dan Kereta Api gitu ya. Sejatinya surat edaran itu berlaku internal. Tapi karena kebutuhan akhirnya yang keluar pengaturan mengenai persyaratan perjalanan selama COVID, kita pakai instrumen SE, yaitu untuk efisiensi, untuk kecepatan dan untuk lebih cepat sampai ke publik gitu ya. Jadi kalau menurut kami yang penting nanti implementatif di lapangan gitu ya, dan ini KM ini hanya mendorong format itu dilaksanakan, tetapi nanti akan ada instrumen lain yang menjadi instrumen penegaknya. Gitu. Jadi ada pertanyaan dari Bapak tadi, tindak lanjut dari format pelaporan ini apa gitu ya? Apa konsekuensinya? Format pelaporan ini merupakan kewajiban yang muncul di perizinan berusaha, maka akan ada satu pengawasan terhadap apa yang dilaporkan. Pengawasan tadi akan ditindaklanjuti kalau memang ada temuan baik dari sisi pelaporan usahanya maupun dari aktivitas usahanya itu sendiri. Ditemukan pelanggaran atau ditemukan ketidaksesuaian, akan ada tindakan gitu ya. Tindakannya apa? Berupa pengenaan sanksi administratif itu pun juga gitu, tidak langsung perbuatan. Jadi bertahap dari mulai peringatan 1, 2, 3 per peringatan itu 30 hari jedanya, kemudian masuk ke pembekuan 30 hari sampai dengan pencabutan gitu. Jadi memang bertahap. Jadi selama proses tahapan pengenaan sanksi tadi akan ada satu pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha supaya yang tidak sesuai tadi menjadi sesuai lagi gitu. Nah itu tidak akan ada proses langsung pembekuan atau pencabutan karena sudah ditetapkan, sudah dibatasi di PP 5/2021. Pencabutan langsung akan dilakukan kalau memang kegiatan usahanya langsung membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran. Itu bisa langsung kita eksekusi, langsung cabut. Tapi kalau sifatnya ketidaksesuaian minor gitu ya, entah itu antara pelaporan dengan realisasi kegiatan usahanya nggak matching, nggak sesuai, akhirnya bisa disempurnakan gitu. Atau ada kewajiban-kewajiban lain misalnya terkait PNBP atau kewajiban perizinan di instansi lain, itu nanti bisa perlakuannya
pembinaan administratifnya bisa dilakukan secara bertahap. Begitu Pak, siklusnya nanti ya, siklusnya dari pelaporan ini, kemudian ada pengawasan melahirkan rekomendasi pengenaan sanksi, kemudian ada penindakan pengenaan sanksi. Begitu Pak. Terima kasih Pak Ian. Saya rasa cukup jelas ya. Untuk pertanyaan yang lain, yaitu apakah nanti cara pelaporannya pakai sistem upload atau kita buat dulu terus di-upload atau langsung by sistem langsung ya. Dan apakah dari di Sub Jawa Tengah Pemda bisa mengakses Inaporat ini atau membuat format sendiri? Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Eko. Silakan Pak Eko. Terima kasih Pak Pujo. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi di Zoom juga sudah ada yang bertanya, mungkin nanti setelah ini ya Pak Pujo. Pak Irbat, saya mohon maaf salah sebut ya Pak. Jadi yang betul KM Pak. Karena beberapa kali kami baru saja sosialisasi PM Inaportnet nomor 8, jadi lidahnya otomatis. Jadi betul KM Pak. Baik, terima kasih menanggapi tadi saya menanggapi dari Bapak Dinas Perhubungan mungkin. Sekali lagi kalau terkait nanti substansi kenapa harus pelaku usaha harus lapor, kenapa harus ada sanksi, nanti kami mengikuti dari tempatnya Pak Pujo, pelaksanaannya seperti apa. Di kami Inaportnet nanti hanya memfasilitasi. Pertanyaannya apakah Inaportnet itu bisa diakses oleh pemerintah daerah? Kami baru saja menerbitkan PM baru Pak terkait Inaportnet ini, PM 8 tahun 2022 tentang tata pelayanan kapal dan barang menggunakan Inaportnet. Di pasal 4 itu disebutkan bahwa Inaportnet dapat digunakan oleh instansi lainnya. Instansi lainnya ini bisa Pemda, bisa Dirjen Darat untuk penyeberangan kapal kapal-kapal penyeberangan, karena SPB kapal penyeberangan itu adanya di darat, sehingga memang selama ini penyeberangan belum menggunakan Inaportnet. Tetapi di PM itu dimungkinkan kalau akan menggunakan Inaportnet, nanti akan kami berikan hak akses. Jadi pemerintah daerah sekaligus Pak, ini kalau mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah daerah, ini sekaligus bisa menggunakan Inaportnet, tentunya nanti dengan hak akses yang kita berikan. Karena di PM 8 tahun 2022 itu nanti semua kapal itu pelayanannya harus menggunakan Inaportnet, kecuali kapal perang dan kapal negara yang digunakan untuk komersial. Jadi memang ada beberapa aturan yang dulunya tidak ada menjadi ada, dan ini sekaligus menjadi informasi di teman-teman akademisi Pak Dian. Jadi terkait dengan kegiatan di pelabuhan, terkait dengan kapal dan barang ini banyak aturan yang berubah, yang dinamis, dan saya berpikir ini juga harus diinformasikan ke teman-teman di pendidikan, supaya anak-anak didik kita juga bisa mengetahui perkembangan di pelabuhan. Jadi demikian Pak Ujad yang dari Dishub. Nanti Bapak, kita akan melihat perkembangan di lapangan, apakah akan menggunakan Inaportnet untuk pelaporannya, atau kalau Bapak merasa lebih mudah Bapak menggunakan aplikasi yang Bapak bangun, nanti tinggal kolaborasi integrasi datanya dengan Inaportnet. Saya rasa secara teknis itu memungkinkan Pak, dan secara payung hukum di PM 8 juga sudah disebutkan.
Kemudian untuk pertanyaan Pak Dantes dan Pak Edward, kami coba menjawab. Operator mungkin bisa ditampilkan di paparan yang kedua. Pak Denis mungkin dibantu. Ya. Oh, di situ sudah muncul? Oh, belum. Di Zoom-nya sudah ya. Oh, hanya di proyektor yang belum. Ya, kita tunggu Pak. Next. Ini Bapak-bapak mungkin sudah terlihat Pak. Kami mencoba membuatkan skema Pak, menggambarkan nanti UJT itu karena ini sudah diamanatkan di KM, dia harus berhubungan dengan Inaportnet, maka usaha jasa terkait ini nanti harus melaksanakan PMKU. Kemudian setelah mendaftarkan PMKU, dia mendapatkan registrasi user, kemudian bisa masuk ke dalam aplikasi untuk submit laporan UJT. Next. Nah, pelaku usaha UJT dapat melakukan registrasi pada menu PMKU lainnya. Jadi kita di sini ada menu, nanti ada PMKU, kemudian masuk ke PMKU lainnya. Ini nanti teman-teman UJT bisa mendaftarkan PMKU-nya di situ. Kemudian UJT harus menggunakan nomor induk berusaha NIB untuk mendaftarkan PMKU-nya. Next. Nah, ini pada menu PMKU lainnya, di situ ada beberapa tampilan. Di atas itu adalah untuk Siupal, di bawahnya untuk Siup KK, di bawahnya adalah Tersus, TUKS, BLU, kemudian untuk tracking, dan ada PMKU lainnya. Ini UJT bisa masuk ke sini Pak, sudah diakomodir, kemudian nanti mengisi NIB di sebelah kanan itu, dan nanti akan mendapatkan hak akses. Next. Nah, ini data perusahaannya nanti harus dilengkapi. Kami ini memang belum kita sosialisasikan ya Pak, nanti karena ini masih perlu banyak masukan dari Bapak Ibu. Intinya bagaimana ini tidak menyusahkan, memudahkan, dan tentunya tujuannya tercapai. Next. Nah, ini setelah daftar user dipenuhi, isiannya ini dilengkapi, maka nanti akan mendapatkan hak akses. Next. Nah, ini layanan lainnya, ini nanti tampilannya seperti ini, dan pelaku usaha bisa melihat update-nya. Next. Nah, kemudian laporan UJT-nya seperti ini. Nah, ini yang Pak Edward tadi tanyakan. Kalau saya paham Pak, harapannya teman-teman pelaku usaha pasti kalau sudah ada menunya, ada kolom-kolomnya, tinggal input saja, dan terus datanya tidak mengunggah bolak-balik. Kalau dengan scan memang Bapak beberapa kali pekerjaan Pak, Bapak harus ketik isi kolom, kemudian harus scan, harus upload, dan di pihak kami juga merekap datanya akan sulit juga Pak kalau berdasarkan hasil scan. Tetapi kalau dari data inputan, misalnya ada volume barang, jenis barang, kalau dari sistem nanti bisa langsung merekap Pak. Dan kami setuju Pak Edward, kami nanti tapi butuh waktu untuk mendiskusikan dengan teman-teman teknis, karena saat ini memang kami dengan perubahan PM8 yang baru diberlakukan bulan Agustus kemarin, sistemnya sudah harus menyesuaikan juga Pak. Ini teman-teman lagi bekerja untuk
mengembangkan sistemnya supaya klausul yang ada di PM8 itu bisa terpenuhi di Inaportnet. Nah, ini saya sepakat kalau tidak perlu di-scan, karena kami nanti merekap datanya akan susah juga, Pak. Kalau di-scan itu hanya jumlah gambarnya berapa gitu. Begitu ditanya komoditas apa, volumenya seperti apa, kegiatan seperti apa, tidak bisa. Tapi ya ini terus terang kami belum bisa menjawab waktunya kapan. Nanti kami koordinasi dengan Pak Pujo untuk setelah KM ini ditandatangani, semester pertama berarti 6 bulan terhitung bulan apa Pak Pujo ini? Dari Januari tahun depan? Iya, kita berkejar dengan waktu Pak, kalau ditanya cukup. Ya Pak Jabat, Pak Edward, mungkin kalaupun belum sempurna ya terpaksa harus scan dulu, nanti kami informasikan Pak, karena ini terkait dengan kemampuan tim teknis kami yang saat ini memang luar biasa perubahannya. Next. Nah, demikian gambaran dari kami Pak, mungkin sebagai gambaran umum, dan ini memang masih perlu nanti kami minta bantuan untuk konsinyering lagi supaya begitu ini nanti ditetapkan di aplikasi, teman-teman pengguna jasa sudah langsung familiar. Nanti Pak Dian, kalau informasi-informasi seperti ini memang dibutuhkan di Diklat Pak, kami siap nanti untuk mentransformasikan informasi ini supaya teman-teman terutama yang jurusan transportasi laut Pak, ini memang harus paham, karena dinamika untuk kegiatan di pelabuhan ini dengan hadirnya program Stranas PK banyak sekali yang berubah. Ya. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Eko, saya rasa cukup jelas Pak ya. Dari 3 pertanyaan tadi saya rasa cukup jelas disampaikan oleh para narasumber. Kita masuk untuk pertanyaan dari yang melalui Zoom. Kita buka 3 pertanyaan untuk yang melalui Zoom. Satu dari Pak Abdul Kahar, KSOP Gorontalo. Silakan Bapak, Pak Abdul Kahar, silakan disampaikan apa yang ditanyakan ke siapa pertanyaannya. Silakan Bapak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada gambarnya Bapak. Izin Bapak, saya kebetulan masih di luar daerah dan ini tidak pakai baju dinas, ini saya lagi di jalan. Oke, siap Pak. Silakan Bapak. Ya, siap. Jadi ingin saya sampaikan, sebelumnya saya terima kasih Pak Bapak Moderator, pada Bapak narasumber. Perkenalkan, nama Abdul Kahar dari KSOP kelas 3 Gorontalo. Terkait FGD ini, sebelumnya waktu di Bandung juga saya sudah pernah sampaikan bahwa terkait usaha jasa terkait ini ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dulu di Inaportnet, karena menurut pandangan kami Inaportnet itu seperti mengganjal Pak. Sebetulnya itu di Inaportnet sudah sangat membantu pada teman-teman pelaku usaha, tapi di satu sisi kami dalam melakukan coklit sama BUP, kami kekurangan data dukung. Ya, seperti yang saya katakan kemarin, belum ditindaklanjuti terhadap realisasi LK3. Realisasi LK3 ini Pak, kalau misalnya terjadi apa-apa di atas kapal atau kecelakaan atau itu pasti beda antara manifest sama data yang dilaporkan LK3 kami. Karena pada saat dilaporkan di LK3, proses bongkar muat itu masih berlangsung di pelabuhan. Sehingga jumlah penumpang, jumlah barang itu belum terakomodir. Karena mereka mengurus LK3 itu dalam rangka untuk mengurus SPB. Seharusnya begitu sudah keluar kapal itu, para agen kapal atau pemilik yang memiliki izin siupal itu melakukan realisasi LK3, mengisi realisasi LK3.
Kemudian begitu juga dengan RKBM, itu baru rencana saja. Realisasi RKBM-nya belum pernah juga, karena biasa juga kami di lapangan, antara data dari kegiatan kapal sama PBM itu biasa beda jumlah muatan. Siapa yang benarin kalau kita coklit, kami tidak punya data dukung yang menguatkan. Sana sama kan lebih mendukung dalam rangka kami menyelesaikan coklit dengan badan usaha. Begitu pula dengan LAB. LAB ini sifatnya dia cuma melaporkan saja. Tapi realisasi dia cuma melaporkan kegiatannya akan mengambil unit sekian, teus berapa teus. Tapi setelah itu mereka tidak melakukan mengisi juga realisasi LAB. Mungkin kalau ada itu mungkin saya membantu Pak demi peningkatan PNBP. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Abdul Kahar kita tampung dulu. Yang kedua yang di Zoom dengan memakai nama Lalong atau apa ini? Lala dari Siap, terima kasih Pak. Mohon izin dari KSOP Tanjung Wangi, karena kita juga rapat di Pelindo. Mungkin untuk saran untuk laporan untuk agen itu misalkan tarik data dari Napornet. Sedangkan untuk internal DJPL mungkin untuk tim pusat tinggal narik di Napornet. Sedangkan yang tarik data itu bisa bikin PDF yang nantinya bisa diteruskan ke instansi terkait seperti perhubungan darat yang provinsi untuk JPT dan BBM itu Pak. Itu aja Pak saran Pak. Terima kasih. Terima kasih saran dan masukannya dari KSOP Tanjung Wangi. Ada lagi satu pertanyaan dari Zoom. Ada yang mau bertanya lagi? Mohon izin Bapak, boleh bertanya ya Bapak? Silakan sebutkan nama dari mana dan ditujukan kepada siapa. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Mohon izin saya Wilam dari KSOP Jayapura, dari seksi Lala Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan di KSOP Jayapura. Mohon izin Bapak, ini sedikit sharing, mudah-mudahan dalam fitur kita lagi untuk di Napornet terkait mengenai pelaporan usaha jasa terkait, ini bisa satu kesatuan data Bapak. Jadi mungkin ikuti perkembangan terkait mengenai pelaporan kami mengenai usaha jasa terkait yang ada di Pelabuhan Jayapura. Nah, fenomena yang belakangan ini di mana kita bersama pemerintah provinsi meningkatkan potensi-potensi investasi atau berusaha untuk pengusaha lokal sehingga terjadi peningkatan usaha jasa terkait seperti pendirian JPT, kemudian PBM, beberapa investasi baru untuk perusahaan pelayaran, apalagi saat ini mungkin Bapak Pimpinan sudah mengikuti, memonitor mengenai pengembangan pengoperasian pelabuhan Depapre yang akan menjadi pelabuhan hub internasional. Nah, mungkin izin Bapak kalau boleh mungkin dalam hal bisa ditambahkan salah satu untuk laporan untuk kegiatan JPT. Kami selama ini agak sedikit kesulitan kalau untuk mencari data yang memang satu kesatuan data dengan operasinya JPT apalagi di luar pelabuhan. Contoh seperti misalnya ada satu JPT yang sudah mengerjakan berapa kontainer selama sebulan di berapa kapal. Nah, ini dalam rangka supaya data ini juga bisa sama dengan data di pemerintah daerah sehingga bisa memonitor PAD apabila terjadi kegiatan-kegiatan yang memang di luar pelabuhan, khusus untuk usaha jasa terkait kita yang memang beroperasinya di luar pelabuhan seperti contoh JPT, kemudian juga dengan kedepannya kalau dalam pengoperasian depo peti kemas, sehingga misalnya contoh data-data itu selain data dari kita ada juga data yang memang bisa disedot atau bisa diinput di luar pelabuhan. Mungkin begitu Bapak dari kami Bapak, terima kasih. Selamat pagi, salam dari kami di
ujung Indonesia Timur. Terima kasih Bapak. Terima kasih William. Ini dari ujung timur dan juga pernah mengisi jajaran di ibu kota ya Pak William itu. Terima kasih atas saran dan juga pertanyaannya nih. Yang jadi idola hari ini Pak Eko ya. Inaportnet menjadi suatu yang seksi untuk diskusikan hari ini. Silakan Pak Eko. Ada 3 penanya dari satu dari Tanjung Wangi memberikan saran. Yang pertama dari Pak Kahar dari KSOP Gorontalo, yang ketiga Kep William dari KSOP Jayapura. Silakan Pak. Baik, Pak Moderator. Jadi saya akan menanggapi dari KSOP Tanjung Wangi dulu. Tadi hanya saran dan kami bisa menerima Pak sepanjang sistem Inaportnet belum siap, itu PDF juga dimungkinkan Pak, nanti daripada pelaporannya manual, tidak mungkin lagi di era sekarang kantor dikasih laporan berupa hard copy kemudian ditumpuk di kantor, arsipnya akan penuh. Jadi kalau kami tadi setuju dengan Pak Edward, nanti sebisa mungkin sudah ada fitur di aplikasi sehingga data langsung terekam, dan itu lebih memudahkan semuanya yang membutuhkan data itu. Tetapi kalau itu nanti dalam masa transisi sistemnya belum siap, mungkin saran dari teman-teman di KSOP Banyuwangi tadi bisa dipertimbangkan. Kemudian yang kedua dari Pak Abdul Kahar, memang kita menghadapi proses di mana kapal ini agak unik, di mana masih ada proses bongkar atau pemuatan barang, tetapi dokumen untuk SPP ini sudah diurus. Memang tidak seperti pesawat terbang, begitu penumpang atau kargonya sudah clear, sudah fix, baru izin berangkat diurus. Nah, ini menjadi PR kami juga Pak Abdul Kahar, bagaimana nanti supaya pada saat penerbitan SPP semua kegiatan itu sudah datanya sudah fix. Apakah nanti melibatkan teman-teman usaha jasa terkait atau pemilik barang, ataukah dengan tadi Pak skema SSM pengangkut, di mana kolaborasi dari masing-masing stakeholder itu sudah jadi satu data, satu aplikasi. Ini terima kasih Pak Abdul Kahar. Nanti kami mohon info-info di lapangan supaya menjadi penyempurnaan untuk Inaportnet. Kemudian tadi dari Pak Willem terkait di usaha jasa terkait ini juga sebagian datanya ada di Pemda. Ini memang memungkinkan Pak integrasi, apakah itu antara aplikasinya Pemda dengan Inaportnet atau langsung ke Inaportnet. Tetapi memang membutuhkan effort yang lebih banyak lagi nanti dari Kementerian Perhubungan, bagaimana mengkomunikasikan data-data yang ada di pemerintah daerah ini, karena mengingat pemerintah daerah cukup banyak yang mempunyai pelabuhan, sehingga saya yakin juga di teman-teman pemerintah daerah itu saat ini sudah punya aplikasi tersendiri. Tetapi dalam konsep satu aplikasi yang kita gunakan, jangan mematikan aplikasi yang lain. Jadi bisa berkolaborasi. Saya rasa bisa nanti dikembangkan ke depan Pak Willem. Terima kasih masukannya, dan untuk semuanya terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Pujo. Terima kasih Pak Eko. Ini dari cukup Pak William dan juga dari KSP Gorontalo dan Tanjung Wangi ya. Untuk
dari Zoom lagi masih banyak yang bertanya. Ada pertanyaan dari Disub DIY. Izin kami dari Disub DIY terkait perizinan JPT di OSS, ada salah satu persyaratan yang mewajibkan pemohon izin atau perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi dari otoritas transportasi wilayah setempat, yang mana di wilayah DIY tidak memiliki otoritas pelabuhan dan diarahkan ke BPTD 10 juga tidak berkenan mengeluarkan rekomendasi. Agar perizinan dapat tetap terlayani, kami dari Dinas Perhubungan Provinsi DIY menjembatani dan menjembatani itu gitu ya. Mungkin ada juga yang kedua nanti dari KSOP Labuan Bajo ya. Di sini tadi ada pertanyaan dari KSOP Labuan Bajo. Untuk yang pertama dari Disub DKI, Pak Yan bisa menyampaikan sedikit penjelasan, Pak Yan? Iya Pak, soal ini memang sudah pernah kami ketahui juga sih, ada permintaan beberapa Disub gitu ya, terkait salah satu persyaratan di PP 5 dan PM 12 ada rekomendasi otoritas transportasi. Sebenarnya karena itu kan JPT ya, JPT itu di KBLI 52291. Kalau kita lihat deskripsi KBLI-nya itu, dia kegiatannya pengiriman dan atau pengapakan barang melalui jalur darat, kereta api, laut dan udara gitu ya. Nah, pendekatan otoritas transportasi tadi disesuaikan dengan jalur yang akan digunakan gitu. Kalau jalur kegiatan JPT ini melalui pelabuhan, maka dia rekomendasinya dari penyelenggara pelabuhan. Kalau melalui darat, udara, kereta api tentunya sesuai dengan unit-unit penyelenggara, unit-unit pelaksana teknis yang terkait dengan transportasi yang akan dilayani begitu. Memang pada saat pembahasan di tingkat Biro Hukum untuk perhubungan udara melalui UPT-UPT-nya tidak ada fungsi untuk mengeluarkan rekomendasi tadi. Begitu juga di Ditjen Perhubungan Darat melalui UPT-nya BPTD juga tidak ada fungsi untuk mengeluarkan rekomendasi tadi. Hanya ada di sisi perhubungan laut ini. Kalau memang kegiatan JPT-nya melalui pelabuhan, maka nanti rekomendasi dari otoritas transportasi yang dimaksudkan di situ adalah dari penyelenggara pelabuhan. Untuk DIY memang tidak ada pelabuhan gitu ya. Dan pendirian usahanya kan memang dia lokusnya di provinsi DIY-nya sendiri. Menurut hemat kami, apa yang Bapak lakukan tadi itulah mungkin yang bisa diterapkan gitu ya. Artinya otoritas transportasi tadi diterjemahkan, diberikan oleh Dinas Perhubungan bidang lautnya kali ya, kalau memang nanti kegiatan JPT-nya ini melalui pelabuhan gitu. Tapi memang tidak ada satu instrumen di tingkat Kementerian Perhubungan siapa yang akan mengeluarkan ini untuk yang melalui jalur darat, kereta api dan udara. Tapi kalau melalui laut akan ada rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan. Begitu Bapak dari DIY. Terima kasih Pak Ian. Terima kasih Bapak. Terima kasih dari teman-teman di DIY. Mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Arif dari KSOP Anggrek yang ada di lapangan. Silakan Pak Arif. Terima kasih Pak Moderator, Pak Kasubdit. Mohon izin Pak, memang mungkin tanggapan sedikit dari kami Pak. Memang beberapa kali kami sempat menemukan hal yang disampaikan dari DIY Pak. Kan Pak, dengan apa yang telah disampaikan oleh perwakilan dari bagian hukum, memang jasa pengurus transportasi ini juga dulu sempat sedikit ada bermasalah ya, karena izin usahanya waktu itu ya, OSS-nya itu jasa terkait angkutan di perairan, tetapi kok bekerjanya di darat, di laut,
dan di udara. Nah, tapi memang di aturannya memang dapat bekerja pada darat, laut, dan udara, bahkan kereta api. Dan KBLI-nya tadi juga sudah dijelaskan, KBLI-nya tersebut terhadap ruang lingkup tempat kegiatannya, dan di mana memang salah satu persyaratannya sesuai dengan otoritas transportasi setempat. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ian. Memang kalau menurut kami Pak, ini kan merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak, di mana roh dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah kemudahan untuk berusaha Pak. Sehingga kami rasa langkah-langkah yang diambil dari pemerintah DIY Yogyakarta itu sudah tepat Pak, karena sesuai dengan roh dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk kemudahan kemudahan dari berusaha, sehingga dan juga kalau dikatakan sebagai salah satu otoritas transportasi, ya mungkin kalau Dinas Perhubungan ya bisa juga kita kategorikan di dalam salah satu otoritas transportasi Pak. Saya rasa itu Pak, dari saya terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arief. Tambahan dari KSOP Anggrek sebagai pelaku di lapangan. Selanjutnya satu lagi saya bacakan yang pertanyaan dari chat di Zoom, yaitu dari KSOP kelas 3 Labuan Bajo. Jadi dari KSOP Labuan Bajo menyampaikan, kebetulan saat ini kami terdapat 2 sistem pelayanan, di mana satu sistem Inaportnet dan sistem digital SPB. Terkait 2 sistem ini, sesuai pengarahan dari Bapak Eko, ke depan hanya terdapat satu sistem, yaitu Inaportnet. Kiranya ada solusi untuk pelaku usaha perorangan dengan kapal keperluan wisata dan atau penumpang wisata. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih dari KSOP Labuan Bajo. Ini sebenarnya pertanyaan teknis Inaportnet ya Pak, agak menyimpang dari tema hari ini tentang usaha jasa terkait, tapi singkat saja, tidak apa-apa saya coba menjembatani. Labuan Bajo memang baru tahun ini menerapkan Inaportnet, dan sesuai PM 8 sudah disebutkan bahwa semua kapal nanti harus melalui Inaportnet dalam pelayanannya, sehingga nanti ada satu data yang bisa terbaca di kantor pusat bahwa pergerakan kapal itu tercatat. Kalau menggunakan aplikasi sendiri, tentunya aplikasinya nanti tidak terintegrasi datanya dengan Inaportnet, sehingga kemungkinan data ini menjadi bias. Kalaupun nanti ada klausul khusus terkait kapal wisata yang tidak bisa tertampung di Inaportnet, nanti Inaportnetnya yang akan kita kembangkan untuk mengakomodir itu. Tetapi saat ini saya rasa kapal pelra, kapal wisata, bahkan kapal penyeberangan itu dengan Inaportnet yang baru ini sudah bisa terakomodir. Jadi itu nanti secara teknis tim teknis kami coba menelaah apakah memang Inaportnet tidak mampu melayani kapal wisata tersebut. Kalau masih mampu, nanti yang dipakai adalah Inaportnetnya. Demikian Pak Moderator. Enggak nyala. Terima kasih Pak Eko, memang idolanya ini Pak Eko. Mungkin cukup dulu yang dari Zoom. Nanti kita akhiri di 11.15 kalau memang bisa. Kalau nanti banyak yang bertanya bisa sampai maksimal di 11.30 Bapak Ibu ya. Yang belum terpuaskan bisa langsung memberikan catatan ke kami. Nanti kalau memang mau jawaban tertulis akan kita sampaikan. Sekarang yang dari yang mungkin dari rekan-rekan lembaga pendidikan ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, Pak Budi. Oh ya Pak Budi, sebentar Pak Budi. Nanti dari Zoom kita buka lagi Pak Budi. Sekarang yang offline dulu Pak Budi. Silakan. Siap, mohon izin Bapak, izin perkenal diri. Saya Andi dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
cukup menarik tadi dari pemaparan Bapak Eko mengenai Inapotnet yang sifatnya dinamis terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan, mulai dari stakeholder, dari instansi lainnya menjadi satu, jadi Inapotnet. Dari kami di pendidikan dengan adanya perubahan ini perubahannya dinamis sekali. Sebelumnya Inapotnet hanya untuk kapal saja, tapi sekarang untuk jasa-jasa terkait juga masuk Inapotnet. Kami hanya kiranya nanti bisa berbagi atau sharing untuk manual booknya kalau sudah ada pelaksanaan. Jadi kami dalam mendidik taruna-taruna kami di sekolah pelayaran nanti bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri dunia kerja di pelabuhan khususnya nantinya. Mungkin berupa dummy atau aplikasi lainnya yang bisa di-sharing ke kami, atau nanti mungkin dari kami mengundang bapak-bapak untuk melatih dosen-dosen kami untuk pembelajaran mengenai Inapotnet ini. Mungkin itu aja dari saya untuk Pak Eko untuk kedepannya, agar antara dunia pendidikan dan dunia kerja nantinya dapat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada sektor kepelabuhan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ada tambahan dari PIP Semarang? Baik, tambahan izin, nama saya Dian Wadiana dari PIP Semarang. Tambahan saja, kami mendapat tugas dari Pak Kabadan yang sebelumnya menjadi Sekjen, di mana ke depan kami mendapatkan sharing khusus untuk di Pantimban, pengelolaan daripada pelabuhan di sana, kurang lebih 30 sampai 300, karena ini belum final. Artinya kalau saya lihat dari Inaformat tadi ada penanganan untuk BLU. Apakah ini nanti ke depan bisa diakomodir? Walaupun ini masih di mimpi kita, tapi kan ini namanya instruksi dari pimpinan. Kita juga harus menyampaikan kalau misalkan ke depan kita diberikan perintah untuk mengelola lahan yang ada di Patimban, kurang lebih ada 30 sampai 300 hektar di sana, kan mau tidak mau kan juga harus melakukan semacam perizinan dan juga pelaporan seperti yang disampaikan. Kalau saya lihat tadi di Inaformat itu di situ ada di belakangnya itu BLU, apakah itu termasuk atau tidak? Terima kasih. Kasih Pak Dian, mungkin biar lebih lengkap lagi satu dari Bapak silakan Bapak yang offline. Nama dan dari mana Bapak? Mic-nya mati, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Sutrisno Pak, untuk perwakilan APTMI. Ya, ada 2 poin pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Eko. Poin yang pertama adalah dorongan seperti apa kepada stakeholder, terutama BUP dan TUKS, agar kami ada sepemahaman sehingga ada bisa melaporkan sesuai harapan. Itu ya poin yang pertama Bapak. Poin yang kedua, saya berharap bersinergitas dengan KUPP atau KSOP setempat agar juga melakukan kepemahaman ke setiap stakeholder tersebut Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri Sutrisno Bapak ya. Satu lagi tadi dari Zoom, silakan Pak Budi Wiono DPP Alfi. Terima kasih Pak. Saya untuk Pak Eko ini hanya pengalaman lapangan aja Pak. Jadi teman-teman yang PMKU di daerah di beberapa pelabuhan utama di Indonesia itu registernya sampai setiap tahun Pak, jadi register ulang. Jadi kalau kami bisa sarankan kalau bisa sekali aja Pak. Terus seperti kami di Bea Cukai yang melakukan kegiatan custom broker di Pabean, itu juga cukup sekali register, kecuali ada perubahan data Pak, pindah alamat, ganti pimpinan, itu mungkin perlu register ulang. Satu itu. Yang kedua,
terkait fitur untuk register Pak PMKU ya, itu kok fitur masih lama Pak ya. Di situ mengisi surat izin, bukan NIB, sekarang kan NIB Pak. Terus kemudian TDP sudah nggak ada, situ ditanyakan DTDP lagi. Gitu. Jadi banyak hal yang tidak sesuai dengan perkembangan perizinan yang baru. Kami mohon kalau berharap ini Pak Eko disesuaikan dengan perkembangan sistem perizinan saat ini. Itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi dari Alfi. Ini tadi ada beberapa pertanyaan Pak Eko dari PIP. Ini honornya Pak Eko gede nanti. Pak Ian, Pak Sudarjoko agak santai nih, Pak Eko yang terus. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya menanggapinya terbalik karena yang terakhir yang saya ingat dulu Pak Budi. Pak Budi terima kasih masukannya Pak Budi. Nanti memang aturan di yang lama registernya 1 tahun. Kami memang posisi kami hanya pelaksana Pak. Jadi aplikasi Inapornet itu melaksanakan ada aturan yang berlaku, kemudian proses itu kita pindahkan menjadi digitalisasi. Kemudian kalau di PM yang baru sudah dipersyaratkan dengan NIB Pak, yang persyaratan PMKU. Jadi nanti kami mohon masukan kalau memang di lapangan tadi masih ada persyaratan yang lama, memang aplikasinya sedang pengembangan mengikuti PM yang baru Pak. Jadi kalau nanti Pak Budi melihat di PM 8 tahun 2022 itu persyaratan registrasi untuk badan usaha itu di situ dicantumkan NIB. Tapi terima kasih Pak Budi, nanti kita komunikasi mohon masukannya lagi Pak Budi. Terima kasih Pak. Oke, kemudian dari Pak Heri. Dari Pak Heri tadi, nah kalau dorongan, saya teringat Pak, biasanya kalau pelaku usaha itu kalau disuruh kemudian tidak ada sanksinya, biasanya agak lambat Pak. Nanti begitu ada sanksinya baru itu jalan. Jadi terkait penerapan KM ini nanti saya melihatnya di sanksinya, apakah kalau tidak memenuhi kewajibannya itu harus kita stop di layanannya, atau ada sanksi lain, ataukah memang kalau tidak ada sanksi apakah ada perlakuan khusus. Kemudian terkait dengan kolaborasi dengan KSOP KUPP, tentunya dalam hal sosialisasi dan law enforcementnya tentu Pak, kami dengan teman-teman di KSOP dan UPP. Nah kalau terkait dengan sanksi nanti bagiannya Pak Pujo Pak. Kami kalau sudah dilapori baru kita klik, oh ini harus di hold atau harus jalan. Itu Pak Heri ya. Pak Haris okay. Pak Haris Trisno, salam kenal Pak, belum kenal. Okay, terima kasih. Kemudian dari PIP Semarang tadi ada permohonan kalau dibuatkan simulasi gitu. Kami di Inapornet itu ada fasilitas simulasinya Pak, semacam seperti simulator. Jadi kalau biasanya teman-teman pengguna jasa kemudian pelabuhan yang baru itu yang baru pertama menggunakan Inapornet tidak langsung menggunakan input seperti kegiatan transaksinya, jadi ada daminya. Biasanya kita bersama-sama di pelabuhan yang baru, ada petugas di KSOP, kemudian ada agen, kita bersama-sama kumpul, kita uji coba. Tetapi datanya tidak langsung masuk ke transaksi, misalnya terkait dengan pembayaran, terkait dengan data kapal, itu kita punya fasilitas Inapornet Dev yang belakangnya ada, kalau dilihat di Google itu ada Inapornet yang devhub.go ID, itu yang untuk aplikasi, tapi ada inapornet.dev
development, itu yang untuk uji coba. Kemudian tadi dari Pak Direktur PIP, memang betul Pak, di Inapornet itu ada pelayanan untuk BLU karena saat ini PNBP untuk jasa navigasi itu sudah bisa dilayani melalui Inapornet. Kalau dulu ditarik sendiri oleh navigasi terkait VTS, jasa rambu dan master kabel. Tetapi karena sekarang sudah ditariknya melalui Inapornet dan saat ini navigasi Tanjung Priok itu mengajukan diri untuk menjadi BLU, maka sistem kami Inapornet itu integrasi dengan sistemnya BLU karena BLU ini PNBP-nya agak berbeda Pak. Kalau selama ini Inapornet dengan Simponi untuk PNBP, kalau BLU ini aplikasi di masing-masing UPT tersebut. Nah, terkait dengan yang ada di Pantiban, sepanjang itu nanti kegiatannya menggunakan Inapornet, tentunya nanti ada PMKU Pak yang harus didaftarkan di Inapornet. Demikian Pak Dian, jadi memang kita juga nanti berkolaborasi dengan BLU. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Pak Eko. Saya rasa cukup. Ini udah pada yang semangat, yang online apalagi semakin banyak pertanyaan tapi tidak mungkin kami jawab satu persatu karena keterbatasan waktu. Ini dari Dishub mana nih? Papua. Ini untuk Pak Eko dari Dishub Provinsi Papua. Selamat siang Pak Eko yang ganteng gitu kan. Izin kami dari Subprovinsi Papua terkait laporan kedatangan dan keberangkatan 3. Selama ini kami sangat susah untuk mendapatkan laporan tersebut. Waduh, sangat susah untuk mendapatkan laporan tersebut dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Papua. Selama ini yang rutin setiap bulannya mengirimkan salinan LK3 hanya UPP Pomako dan Amapare. Laporan ini kami gunakan dalam penyusunan laporan kinerja setiap tahunnya, di mana kami di Sub membutuhkan data muatan barang dan penumpang yang keluar masuk di setiap pelabuhan yang ada di Provinsi Papua. Mungkin dari acara ini dapat ditegaskan agar setiap pelabuhan baik itu KS maupun UPP dapat mengirimkan salinan LK3 ke Pemda dalam hal ini di Sub. Terima kasih dari rekan dari di Sub Provinsi Papua. Saya rasa semua peserta untuk acara FGD ini ada semua dari UPP, terutama dari UPP di wilayah Provinsi Papua bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan di Subprovinsi terkait data-data yang diperlukan dari provinsi. Nanti kalau memang tidak mengirimkan laporan itu Bapak dari di Provinsi Papua, silakan berkirim surat ke kantor pusat Bapak. Siapa-siapa aja dari UPP atau KSOP yang tidak mengirimkan atau sharing data ke pemerintah Provinsi Papua. Mungkin itu dari kami Bapak.